Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqul Gurubia dari kelas 4D dengan NIM 2301025881. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu tentang pemanfaatan media pembelajaran sederhana oleh guru kelas dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika di sekolah dasar. Selanjutnya, pada bagian daftar isi ini terdapat di bab pertama terdapat pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan saya ingin menjelaskan tentang latar belakang, fokus dan subfokus, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Lalu di bab kedua itu terdapat kajian teori, di mana yang isinya itu ada deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian. Dan di bab ketiga terdapat metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, subjek dan lokasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data. Lalu yang pertama di sini ada bagian latar belakang. Nah, pemahaman konsep matematika yang mendalam sangat penting bagi siswa sekolah dasar agar mereka mampu berpikir logis dan memecahkan masalah secara kritis. Namun, kenyataannya masih banyak siswa yang kesulitan memahami konsep dasar karena pendekatan pembelajaran yang kurang tepat. Di tengah keterbatasan pemanfaatan teknologi, media pembelajaran sederhana seperti alat peraga yang konkret terbukti lebih efektif dalam menjembatani konsep abstrak. Sayangnya, masih banyak guru yang belum mengoptimalkan media seperti itu. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana guru memanfaatkan media pembelajaran sederhana guna meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa di sekolah dasar. Selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, kita dimulai dari fokus. Penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan media pembelajaran sederhana oleh guru kelas dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika di sekolah dasar. Lalu, di subfokus penelitian itu, untuk memperjelas arah penelitian fokus tersebut, dijabarkan ke dalam beberapa subfokus. Yang pertama ada jenis media pembelajaran sederhana yang digunakan oleh guru kelas dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Lalu yang kedua ada strategi atau teknik guru dalam mengintegrasikan media pembelajaran sederhana ke dalam proses pembelajaran konsep-konsep matematika. Yang ketiga ada respon dan pemahaman siswa terhadap penggunaan media pembelajaran sederhana dalam memahami konsep matematika. Yang keempat ada faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan media pembelajaran sederhana oleh guru kelas dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama ada jenis media pembelajaran sederhana apa saja yang digunakan oleh guru kelas dalam pembelajaran konsep matematika di sekolah dasar. Yang kedua, ada bagaimana strategi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran sederhana untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Yang ketiga, ada bagaimana respon dan pemahaman siswa terhadap penggunaan media pembelajaran sederhana dalam pembelajaran matematika. Dan yang keempat, ada apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan media pembelajaran sederhana oleh guru dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sendiri yang pertama untuk mengidentifikasi jenis media pembelajaran sederhana yang digunakan oleh guru nih di dalam kelas tuh udah sesuai atau belum. Lalu yang kedua untuk menganalisis strategi dalam memanfaatkan media pembelajaran sederhana guna meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan respon dan tingkat pemahaman siswa terhadap penggunaan media pembelajaran sederhana dalam proses pembelajaran matematika. Dan yang keempat, untuk mengungkapkan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru dalam penerapan media pembelajaran sederhana dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini, penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan dasar, terkait strategi pemanfaatan media pembelajaran sederhana dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk pengembangan kajian lebih lanjut dalam konteks pembelajaran berbasis media konkret pada jenjang pendidikan dasar. Yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bagi guru untuk memberikan wawasan dan inspirasi tentang variasi media pembelajaran sederhana yang dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran matematika di kelas. Lalu kalau bagi siswa, untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna sehingga meningkatkan pemahaman konsep matematika secara lebih konkret dan kontekstual. Bagi sekolah, untuk menjadi masukan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan media pembelajaran berbasis kebutuhan siswa dan kondisi sekolah.
Lalu kalau bagi peneliti selanjutnya, yaitu untuk menjadi dasar dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan yang sejenis atau memperluas topik ke aspek pembelajaran lainnya. Selanjutnya pada bab kedua, yaitu pada bagian kajian teori, yang dibagi oleh beberapa poin. Yang pertama ada deskripsi, konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Yang pertama itu ada motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu merupakan dorongan yang berasal dari dalam, yaitu berarti dari internal, maupun dari luar siswa, yaitu eksternal. Nah, yang mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas belajar. Dorongan itu biasanya ditandai oleh beberapa indikator, misalkan keinginan untuk mencapai keberhasilan, terus kebutuhan adalah proses belajar, terus harapan serta cita-cita masa depan dari mereka masing-masing. Lalu juga ada yaitu adanya penghargaan terhadap usaha belajar serta terciptanya lingkungan belajar yang mendukung. Nah, kelima unsur tadi yang sudah saya jelaskan itu saling berkaitan, saling berperan penting dalam membentuk perilaku belajar siswa secara optimal. Lalu peran guru, seperti apa sih peran guru itu dalam kelas, kayak gitu. Jadi peran guru itu untuk merupakan serangkaian tindakan yang saling berkaitan dan dilakukan dalam konteks tertentu untuk mendorong perubahan perilaku serta mendukung perkembangan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu untuk bagian media pembelajaran, yaitu media pembelajaran itu merupakan salah satu elemen penting yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, guru itu perlu untuk mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran secara tepat sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi yang disampaikan. Selanjutnya, yang keempat yaitu metode pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika di sekolah dasar sering menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada rendahnya pemahaman dan minat siswa terhadap mata pelajaran tersebut. Salah satu masalah utama yang kerap muncul adalah penggunaan metode pengajaran yang kurang efektif, sehingga materi sudah dipahami dan siswa itu menjadi kurang antusias gitu dalam mengikuti proses belajar. Selanjutnya di bab ketiga yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena pemanfaatan media pembelajaran sederhana dalam konteks alami kelas matematika sekolah dasar, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Fokus penelitian terletak pada eksplorasi dinamika interaksi guru, siswa, hambatan, dan dukungan dalam penerapan media, serta dampaknya terhadap pemahaman konsep matematika. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap makna tersembunyi di balik perihal subjek melalui analisis induktif tanpa reduksi data numerik. Keunikan konteks pembelajaran di SDN Cilangkap 01 Pagi menjadikan studi kasus sebagai strategi tepat untuk menggali kompleksitas fenomena secara holistik. Lalu yang kedua ada subjek dan lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Cilangkap 01 Pagi yang beralamat di Jalan Raya Cilangkap nomor 1, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Subjek penelitian meliputi guru kelas 4-5 sebagai pelaksana utama pemanfaatan media pembelajaran sederhana dan siswa usia 10-11 tahun yang menjadi penerima dampak pembelajaran matematika. Pemilihan lokasi didasarkan pada observasi awal yang menunjukkan komitmen guru dalam mengembangkan media pembelajaran berbahan lokal meskipun belum ada evaluasi sistematis terhadap efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika. Nah, penelitian ini berlangsung selama semester ganjil tahun ajaran 2025 sampai 2026, Juli sampai Desember 2025 dengan fokus pada kelas dan secara aktif menerapkan media konkret seperti botol bekas, kertas berwarna, dan permainan edukatif dalam pembelajaran pecahan dan geometri. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data yang saling melengkapi untuk menjawab fokus penelitian. Observasi partisipatif dilakukan secara langsung di kelas selama proses pembelajaran matematika dengan mencatat secara rinci jenis media sederhana yang digunakan. Misalnya, potongan kertas, benda manipulatif, strategi guru dalam memanfaatkannya, serta respon siswa atau antusiasme, interaksi, serta kesulitan. Nah, wawancara semi struktur dilaksanakan terhadap guru kelas sebagai informan kunci untuk menggali alasan pemilihan media, persepsi efektivitas, dan hambatan implementasi, serta terhadap siswa untuk memahami dampak media pada pemahaman konsep matematika. Dokumentasi meliputi analisis RPP, foto media pembelajaran, rekaman video aktivitas kelas, lembar kerja siswa, dan catatan refleksi guru. Untuk memastikan kendalaan data, diterapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari ketiga teknik tersebut, serta uji kredibilitas melalui perpanjangan waktu observasi dan diskusi temuan dengan guru.
Uji konfirmabilitas dilakukan dengan audit trail, yaitu pelacakan proses analisis untuk menjaga objektivitas peneliti di tengah konteks sosial sekolah yang mendukung pendekatan kinestetik visual. Selanjutnya yang keempat ada teknik analisis data. Nah, lokasinya ini ada di SD Cilangkap 01 Pagi. Yang pertama ada reduksi data, yaitu ada observasi. Guru menggunakan potongan kertas berwarna untuk menjelaskan pecahan. Yang selanjutnya ada wawancara guru. Media ini membantu siswa memahami pembilang atau penyebut, tapi butuh waktu persiapan panjang. Lalu ada dokumen, yaitu 70% siswa mampu menyelesaikan LKPD pecahan setelah penggunaan media. Dan yang terakhir ada data direduksi menjadi tema. A. Jenis media, B. Strategi implementasi, C. Dampak pemahaman, dan D. Faktor penghambat. Selanjutnya ada penyajian data, yaitu disajikan dalam tabel tematik untuk analisis komparatif. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Berdasarkan pola tematik, disimpulkan bahwa pertama, media sederhana, botol kertas, botol dan kertas berwarna, meningkatkan pemahaman konsep matematika abstrak melalui visualisasi. Lalu yang kedua ada faktor pendukung, yaitu kreativitas guru, ketersediaan bahan kelas. Yang ketiga ada faktor penghambat, waktu persiapan media dan kurangnya pelatihan desain media. Dan yang terakhir ada implikasi, yaitu perlu workshop pembangunan media efisien bagi guru. Selanjutnya di sini ada uji keabsahan data, lokasinya di SD Cilangkap 01 Pagi. Yang pertama ada triangulasi sumber. Jadi keabsahan data dijamin melalui dua strategi utama. Yang pertama ada triangulasi data, diterapkan dengan membandingkan konsistensi informasi dari berbagai sumber dan teknik. Lalu triangulasi sumber ini dilakukan dengan mengocokkan pernyataan guru, pengalaman siswa, dan dokumen pembelajaran seperti RPP atau hasil kerja siswa. Misalnya, ketika guru menyatakan media botol bekas efektif menjelaskan volume, klaim ini diverifikasi melalui rekaman observasi, atau siswa mampu menyelesaikan soal terkait dan LKPD untuk meningkatkan akurasi jawaban 30%. Sementara itu, triangulasi teknik menguji kesesuaian antara temuan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, seperti membandingkan catatan lapangan tentang antusiasme siswa dengan rekaman video aktivitas kelompok. Triangulasi waktu juga dilakukan dengan pengamatan berulang pada sesi berbeda untuk memastikan stabilitas temuan. Yang kedua ada informasi kepada informan atau member check. Nah, ini yang kedua, yaitu konfirmasi informan atau member check dilaksanakan untuk memvalidasi interpretasi peneliti. Hasil analisis sementara didiskusikan kembali dengan guru dan perwakilan siswa menggunakan bahasa sederhana. Contohnya, peneliti menginformasi pada guru apakah benar persiapan media pecahan dari kertas membutuhkan 40 menit per pertemuan, seperti yang saya amati di catatan tanggal 5 September. Guru tidak hanya membenarkan tetapi juga menjelaskan solusi yang diambil, seperti menyiapkan media untuk 1 minggu sekaligus. Untuk siswa, peneliti menanyakan kembali kesulitan yang diungkapkan, misalnya, kemarin kamu menyebut sulit membedakan luas dan volume saat pakai media kubus, apakah masih begitu setelah latihan kemarin? Proses ini tuh untuk mencegah bias peneliti sekaligus mengungkap konteks tersembunyi yang tidak terekam selama pengumpulan data awal. Selanjutnya ada kesimpulan penutup proposal. Penelitian ini mengusung urgensi untuk mengatasi rendahnya pemahaman konseptual matematika siswa sekolah dasar yang tercermin dari data TIMSS dan minimnya pemanfaatan media pembelajaran sederhana di lapangan melalui pendekatan kualitatif studi kasus di SDN Cilangkap 01 Pagi, Cipayung, Jakarta Timur. Penelitian dirancang guna mengeksplorasi secara mendalam pemanfaatan media konkret seperti botol bekas, kertas berwarna, dan permainan edukatif dalam pembelajaran pecahan dan geometri. Fokus utama yaitu mencakup 4 aspek kritis. Yang pertama ada mengidentifikasi jenis media sederhana yang digunakan guru kelas 4-5. Yang kedua yaitu analisis strategi integrasi media ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi respon dan pemahaman siswa usia 10-11 tahun. Serta yang keempat, pengungkatan faktor pendukung kreativitas guru, ketersediaan bahan lokal, dan penghambat waktu persiapan kurangnya pelatihan. Metodologi yang diterapkan meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-struktur dengan guru atau siswa, dan triangulasi data dijamin keabsahannya melalui member check dan audit trail. Nah, secara teoritis, temuan penelitian ini akan memperkaya model pembelajaran matematika berbasis media konkret di jenjang sekolah dasar. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi panduan operasional bagi guru dalam mendesain media yang efektif, sekaligus mendorong sekolah menyediakan pelatihan pengembangan media efisien. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kesenjangan akademik, tetapi juga berpotensi mentransformasi pembelajaran matematika sekolah dasar menjadi lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada pemahaman konseptual yang berkelanjutan.